Lebih milih ta'aruf atau pacaran? Pacaran. Aduh, nggak tahu deh saya. Gimana ya? Karena tapi lebih pacaran, lebih enak pacaran juga sebenarnya. Baiknya sih kayak ta'aruf ya, tapi kan kadang-kadang yang ta'aruf juga belum tentu baik gitu kan cowoknya. Jadi kayak pacaran juga nggak apa-apa deh kayaknya ya. Ta'aruf kalau bisa kan, tapi kan sekarang lagi sendiri ya kan, jadi mending ta'aruf lah. Ta'aruf pastinya. Ta'aruf sih. Ta'aruf. Enggak dua-duanya. Kenapa sih? Dalam agama disuruhnya seperti itu. Soalnya kalau ta'aruf sih emang lebih ke agama ya. Cuman kalau pacaran ya gue lebih tahu orangnya gimana. Oke. Langsung tahu gitu. Jadi pertama mungkin dari orang tua itu, ya dari orang tua aku juga nggak ngebolehin, jadinya langsung aja. Ya soalnya ya emang udah deket juga, dan juga orang tua emang menganjurkan untuk langsung aja dekat. Jadinya ya ta'aruf langsung jenjang nikah. Ya lebih simple kayaknya, jadi kalau misalkan pacaran sekarang kan nggak tahu sih. Kalau ta'aruf kan tiba-tiba kayak ya lebih banyak yang disembunyiin. Kalau misalkan kita pacaran kan kayak ya walaupun emang di dalam agama sebenarnya nggak boleh sih. Pak Ustadz, apa sih bedanya ta'aruf dan pacaran? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Merdeka, belakangan ini istilah ta'aruf memang cukup populer. Sudah banyak yang mengetahui atau mendengar istilah ini. Bahkan beberapa tokoh publik atau seleb itu mengaku sudah ta'aruf sebelum menikah. Nah, apa sih sebenarnya ta'aruf ini? Apakah sama dengan pacaran? Atau bahkan ada yang salah kaprah menyebutnya itu pacaran secara islami. Itu disebut dengan ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf itu adalah saling mengenal. Ya, arafa dari akar bahasa itu, saling mengenal. Ya. Antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Ingat, kuncinya adalah yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi tujuan ta'aruf ini adalah bertemu dan berkenalan dalam rangka menuju pernikahan, bukan sekedar duniawi. Beda dengan halnya pacaran yang ingin saling mengenal, maksudnya adalah ingin saling mengetahui satu sama lain, tapi tujuannya duniawi. Hanya ingin berduaan, hanya ingin supaya dianggap tidak jomblo oleh teman-temannya. Beda dengan ta'aruf, karena tujuannya sudah pasti, yaitu untuk melangsungkan pernikahan. Jadi ta'aruf dan pacaran itu tentu saja memiliki perbedaan yang sangat jauh. Ya. Mengapa Islam melarang pacaran? Karena pacaran itu salah satu pintu mendekati zina. Dan dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ya, wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah sebuah kekejian, sebuah perbuatan yang buruk, ya. Dan sejelek-jeleknya jalan. Jadi, sahabat Merdeka, kalau mengikuti ajaran Islam, tentu saja lebih diutamakan ta'aruf. Karena dalam pacaran itu begitu banyak godaannya. Ya, zina yang dimaksud bisa juga hanya dengan perpegangan tangan. Itu juga zina. Zina pandangan, saling melihat. Na'udzubillah sampai melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan zina-zina yang lainnya yang na'udzubillah jangan sampai terjadi antara dua sosok yang sedang melakukan pendekatan. Mengapa Islam menganjurkan ta'aruf sebelum menikah? Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, ada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW dan beliau ingin meminang atau menikahi seorang gadis Ansar. Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Kata sahabat itu belum.
Maka Nabi pun memerintahkannya untuk melihatnya. Mengapa? Karena agar cinta kalian lebih langgeng. Jadi sebenarnya pacaran dalam Islam itu boleh. Tapi waktunya itu adalah setelah menikah. Bukan sebelum menikah. Karena itu akan menjaga kita dari perbuatan zina. Lalu apa saja adab atau tata cara yang diajarkan oleh Islam ketika kita akan berta'aruf? Karena jangan sampai salah kaprah tadi, kita mengakunya ta'aruf tapi sebenarnya kita melakukan pacaran. Hanya saja kafanya disebut dengan pacaran Islami. Masih intens komunikasi, menghubungi. Adik sudah sholat malam atau belum? Adik puasa nggak hari ini? Kontennya sekilas bagus, menganjurkan kepada kebaikan, tapi tujuannya adalah duniawi. Maka ada adab-adab yang diajarkan oleh Islam dalam berta'aruf. Supaya ta'aruf itu tidak jatuh menjadi pacaran, maka kita harus mengikuti adab-adabnya. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Niat kita berta'aruf itu adalah untuk melangsungkan pernikahan. Maka jangan sampai waktu antara ta'aruf dengan proses pernikahan itu lama. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita menjadi pacaran. Dan yang kedua tentu saja niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah biasanya bertukar informasi. Sama seperti yang disampaikan tadi, tujuan pacaran adalah untuk saling mengenal. Pun demikian dengan ta'aruf. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu melalui orang ketiga. Tidak langsung dengan calonnya, tidak langsung dengan orang yang ingin diajak nikah. Tapi kadang informasi yang disampaikan oleh pihak ketiga, entah itu saudaranya, entah itu temannya, itu lebih valid dibandingkan kita bertanya langsung kepada teman kita atau orang yang akan kita ajak nikah. Yang ketiga itu adalah nazar. Apa itu nazar? Yaitu melihat. Seperti hadis yang disampaikan tadi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melihat terlebih dahulu calon yang akan kita pinang. Jangan sampai nanti menjadi istilahnya membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu wajahnya, apakah dia mancung, atau dia pesek, ataukah dia putih, atau dia hitam, atau ada sesuatu dari tubuhnya yang tidak kita miliki, yang tidak kita sukai. Ya, maka kemudian Nabi menganjurkan kita untuk nazar. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh berhalwat. Meskipun kita sudah berta'aruf dan kemudian dilanjutkan dengan meminang, kita tidak boleh jalan berduaan tanpa didampingi oleh orang yang lain. Kita tidak boleh berdua-duaan di satu tempat yang sepi. Karena itu akan menjadi pintu masuknya ke dalam zina. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab.